Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana cara cepat menyelesaikan soal-soal CPNS tahun 2023. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai soal-soal yang akan muncul di perhitungan numerik tahun 2023. Kita sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 3 dan ada nomor yang kakak buat ya untuk PR untuk teman-teman. Nah, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena tiga hal itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak ya. Oke, langsung masuk saja kita ke videonya. Nah ya, saya ingatnya kepada teman-teman untuk nonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman itu mengerti atau ngeh dengan soal-soal atau cara-cara cepat yang kakak sampaikan ke teman-teman ya. Oke, karena soal-soalnya kita itu soal di CPNS tahun 2023 akan berkurang tingkat kesulitannya karena Pak Menteri sudah mengatakan hal tersebut karena banyak soal-soal yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ya atau dengan CPNS tahun 2023. Langsung ya kita masuk di soalnya ya. Kita kan kemarin sudah bahas ya dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya, nah, ini nomor 4 ya. Oke, ini nomor 4. Kita hapus dulu ya. Oke, ini tadi ya salah. Tadi kakak sudah tag, jadi ada kesalahan, jadi kakak ulang gitu ya. Oke, kita bahas ulang ya di nomor 4. Oke. Nah, jadi ketika ada soal yang ada tanda kurungnya ya, ini ya, tanda kurung ini ya. Itu teman-teman, cara tips pertama itu teman-teman tinggal selesaikan yang tanda kurung aja. Tanda kurung terlebih dahulu, baru yang non tanda kurung. Nah, kalau kita tanda kurung berarti ada 1 ya, ada 2, baru ada 3 ya, karena ini juga tanda kurung. Jadi kita bagi aja, 28 bagi 2 sama dengan 14. Minus 7 dikali 2 sama dengan minus 14. Karena bilangan apapun ketika dikali atau dibagi dengan minus akan menjadi minus pula ya. Oke, selanjutnya ini kurang ketemu dengan minus 5 sama dengan plus 5 ya. Jadi ketika ada kurang ketemu dengan kurang itu sama dengan plus ya. Jadi 14 dikurang 14 sama dengan 0. 0 tambah 5 ya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah A, 5. Oke, jadi tips pertama tadi ya, selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya ya. Nah, misalnya begini teman-teman, selesaikan ya, misalnya tanpa tanda kurung dulu ya, pasti jawabannya akan beda. Kita coba ya. Jadi kita urut saja dari sini sampai sini ya, kita urut, berarti 28 bagi 2 14 ya. 14 tambah minus 7 ya, berarti itu sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 5 sama dengan 19. Jadi beda ya ketika teman-teman melakukan secara urut sama teman-teman mendahulukan yang tanda kurung, karena yang benar adalah mendahulukan tanda kurung terlebih dahulu. Oke, jadi jawabannya adalah tetap yang 5 ya, 5. Ini ya, A. Oke, kita lanjut di nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada pecahan ya, pecahan yang penyebutnya ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Jadi kita selesaikan dulu penyebut yang sama terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa penyebut yang sama, kakak lihat ya. Ini ya, 4/5 sama 3/5. Kita langsung selesaikan. Jadi ketika ada soal yang begini ya, yang ada penyebutnya sama ya. Jadi teman-teman, penyebutnya nggak usah kita tambah, langsung saja tulis 5. Nah, yang untuk atasnya atau pembilangnya teman-teman tinggal tambahkan saja. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, 7 dibagi 5 itu 1, ulang ya, berarti 1,4. Nah, selanjutnya ini lagi ya, yang Y ya, 3/8 tambah 6/8. Jadi terus di sini ya, 3/8 ditambah dengan 6/8. Sama ya, penyebutnya kita tulis aja, atasnya kita jumlah ya, 9/8 ya. Nah, 9/8 hasilnya kita bentuk biasa ya, kita bentuk secara desimal, itu hasilnya 1,125.
Selanjutnya tinggal 3/2. 3/2 itu nilainya itu sama dengan 1,5 ya, atau 1,5. Nah, kita tinggal jumlahkan antara 1/4, 1/125 sama 1/5. Kita jumlahkan aja ya di sini ya. 1,4 tambah 1,125 tambah lagi 1,5. Nah, jadi tinggal ini 5, 2, ini 9 ya. 10 ya, 0. Ini 1 berarti 4. Nah, kurang jelas ya kakak di sini ya. Jadi jawabannya ini ya, jawabannya itu 4,025. Itu jawabannya adalah E ya. E. Oke, jadi jawabannya adalah E. Jadi ingat ya, untuk tips untuk soal-soal ini itu teman-teman langsung kalau ada penyebut-penyebut pecahan yang sama, teman-teman kerjakan terlebih dahulu, baru buat desimal, baru dijumlahkan keseluruhannya gitu. Oke, ini soal-soal yang simple ya menurutnya kakak ya. Sebenarnya ini bisa kita memakai rumus indeks ya. Ketika kita misalnya agak lama di dalam penjumlahan ini ya. Penjumlahan ini misalnya teman-teman itu lama di bagian, kalau baru yang merah ya. Misalnya teman itu agak lama di penjumlahan ini, teman-teman bisa menggunakan cara meta bocil ya. Teman-teman langsung jumlahkan aja ini. 1 tambah 5, 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 5 berarti 9 ya. 9. Dan ini berarti 6. Oke, berarti 5 tambah 9 sama dengan 14 tambah 6 sama dengan 20, atau nilai indeksnya adalah, atau nilai bocilnya adalah 2. Kita samakan sama ini nilai indeksnya ini 6 ya sini. Ini 1 tambah 4 5 tambah 8 13 berarti 4. 2 ini 4, ini berarti 9 ya. Nah, ini 2 tambah 4 berarti berapa ya? 6 tambah 5 11 berarti 2. Jawabannya sama ya. Jawabannya adalah tetap E. Hitungan secara meta bocil dengan cara yang manual sama ya. Jadi 4,025 atau E. Dan ini juga betul E juga. Oke, jadi proses kita menggunakan cara manual, kita kombinasikan dengan cara-cara meta bocil itu bisa sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut di nomor terakhir, nomor 6. Oke, ini ada akar. Oke, ada akar di sini. Oke, soalnya itu ada akar 324 ditambah 8 pangkat 2 ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan akar ya, kakak berikan, karena kan gini, ketika akar begini tuh pasti teman bingung kan bagaimana caranya membuat akar. Cara yang paling bagus menurut kakak sebenarnya itu dihafalkan ya. Cuma kan orang-orang itu beda cara penghafalan pangkat-pangkatnya, dan jarang orang itu menghafalkan keseluruhan pangkat. Jadi cara tips dari kakak itu begini. Nah, ini kan angkanya ini 300 ya. 300 itu antara 200 sama 400 ya, sampai 400. Nah, nilai 400 itu bisa kita dapat melalui pangkat ya. Pangkat berarti itu 20 kali 20 ya. 20. Kalau 200 itu mendekati 200 berarti itu sekitar 15 kali 15 lah ya. 15 kali 15 itu berarti 225. Berarti 15 ini ya. 15. Berarti jawaban akar dari 324 itu berarti antara 15 sampai 20. Antara itu berarti bisa 16, 17, 18, 19, 20 ya. Nah, kita tulis saja di sini 15, 16, 17, 18, 19 ya. Nah, karena ini angka paling terakhir adalah 4 yakni genap, jadi kita nggak mungkin ambil 15, sudah sulit. Tidak mungkin 17 karena ganjil, tidak mungkin juga 19. Jadi yang mungkin adalah 16 sama 18. Nah, kalau 6 kali 6 itu kan terakhirnya adalah berapa? 6 ya, atau 36. Jadi ketika 16 pangkat 2 itu akhirannya itu 6. Kalau 18 pangkat 2
Ini 18 pangkat 2 itu akhirnya ada 8 kali 4, sorry 8 kali 8 berarti 64 ya, berarti 4. Jadi jawaban untuk akar dari 324 sama dengan itu 18. Nah, tambah 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi sama dijumlah sama dengan 82. Atau jawabannya adalah D. Oke kan, jadi menurut kakak itu simple ya, simple susah. Karena kan akar itu kadang agak susah diselesaikan dengan cara-cara penghafalan ya, karena kan orang-orang itu beda tingkat penghafalannya. Jadi caranya kakak itu ini supaya teman-teman itu bisa cepat menyelesaikan soal-soal akar gitu. Kita mengibaratkan saja gitu. Oke, mungkin ya ini cukup sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya memaafkan. Untuk next video kakak akan membahas mengenai perhitungan numerik, karena di minggu ini kita akan mendekati mengenai pembuatan akun. Jadi kita tetap harus belajar untuk pembuatan akun sekaligus belajar ya, karena belajar itu penting untuk kelolosan teman-teman di CPNS 2023. Oke, bagi teman-teman yang bertanya kapan dibukanya akun CPNS 2023, kakak jawab ya. Sebenarnya info mengenai pembukaan akun itu masih belum jelas ya, karena belum ada info valid mengenai itu. Cuma untuk pendaftaran CPNS itu dimulai pada tanggal 17 September tahun 2023. Jadi kemungkinan itu pembuatan akun bisa diakses itu di antara tanggal 15 sampai 16 sudah mulai terbuka. Jadi teman-teman sabar saja, teman-teman tunggu sambil belajar ya, karena belajar itu penting, karena banyak yang tidak lolos di bagian SKD. Oke ya, cukup video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.